Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Rahmawati dengan nomor NPM 2022 01501750 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Regiana selaku dosen pengampu mata kuliah praktik lab konseling perorangan dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk, Kak. Di sini boleh. Selamat siang, Kak. Siang juga. Mungkin biar kita lebih akrab, saya izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Rahmawati. Di sini saya sebagai konselor dan kakak dipersilakan untuk memperkenalkan diri kakak. Nama saya Nadia Tika Pradewi. Di sini saya sebagai klien. Oh iya, kalau aku boleh tahu kamu dari mana nih? Dari Depok. Dari Depok. Berarti jauh ya, lumayan ke sini. Lumayan. Naik apa ke sininya? Naik motor Sendirian? sendiri. Oke, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sih sehat. Alhamdulillah. Oh iya, kalau boleh tahu juga kamu tahu tempat ini dari siapa ya? Dari teman pernah coaching di sini. Oh, ada yang pernah kesini teman kamu. Iya. Sebelumnya kamu pernah nggak ikut sesi konseling kayak gini nih? Nggak pernah sih, belum. Berarti ini baru pertama kali. Iya. Oh, terus kamu tahu juga nih kira-kira konseling itu apa? Tahu. Belum tahu. Oke. Mungkin aku akan sedikit menjelaskan ya tentang apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah pertemuan antara konselor dengan klien, yaitu Anda sebagai klien dan saya sebagai konselor, yang nantinya klien ini atau Anda menceritakan permasalahan yang sedang dialami dan saya sebagai konselor akan membantu mengentaskannya. Selanjutnya ada tujuan dari konseling. Tujuan dari konseling ini adalah gimana saya sebagai konselor akan membantu Anda, yaitu sebagai klien, untuk membantu mencari solusi atau mengentaskan permasalahan yang sedang dialami. Dan di dalam konseling ini juga terdapat 4 asas. Asas yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan, yaitu kamu tetap kesini dengan sukarela atau tanpa paksaan dari siapapun. Dan yang kedua yaitu ada asas kenormatifan, yaitu selama proses konseling berlangsung ini kita menggunakan norma-norma yang berlaku, yaitu dengan sopan dan santun. Dan yang ketiga yaitu ada asas kerahasiaan, yaitu setelah nantinya kamu menceritakan permasalahan yang kamu alami, saya akan menjaga atau merahasiakannya tanpa menyebarkannya ke siapapun. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan, yaitu kamu bercerita kepada saya secara terbuka atau tidak ada yang ditutupi. Mungkin sampai sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Enggak, udah cukup. Sudah cukup. Oke, baik.
sebelum kita mulai sesi konseling ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kali ya. Boleh. Kayak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, tadi kan aku sudah menjelaskan nih tentang pengertian konseling, tujuan konseling, dan asas-asas konseling juga. Dan tadi juga kita kan sudah berdoa juga. Mungkin jadi setelah aku jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham ya? Baik, kalau misalnya sudah paham, aku boleh tahu dan kira-kira bagaimana sih perasaan kamu datang ke tempat ini? Campur aduk, deg-degan, tapi juga lega. Kayak akhirnya bisa cerita ke orang yang gak akan langsung ngasih solusi atau nyuruh itu. Oke, baik, terima kasih sudah mengungkapkan hal itu. Mungkin kamu terlalu lama atau terlalu banyak memendam perasaan kali ya. Dan saat ini kamu bisa bercerita kepada saya dan saya akan mendengarkannya. Akhir-akhir ini aku sering merasa bingung banget. Akhir-akhir ini aku sering merasa bingung banget. Kuliah udah semester akhir. Semua orang kayaknya udah tahu mau ngapain. Teman-temanku ada yang keterima kerja, ada yang lanjut S2. Aku bahkan nggak tahu mau mulai dari mana. Oke, baik, mungkin saat ini kamu sedang di fase atau berada di titik yang membingungkan ya. Seolah-olah kayak diri bergerak cepat, tapi kamu masih diam di situ aja. Iya, tepat banget. Kayak aku stuck. Padahal aku juga pengen dan tujuan. Tapi aku beneran nggak tahu harus kemana. Aku coba konsultasi ke karir center kampus. Tapi ujung-ujungnya aku cuma tambah bingung. Semua pilihan kayaknya nggak nemu. Baik, sepertinya kamu sudah berusaha untuk mencari-cari ya, dan apa dengan ikut layanan, terus juga tanya-tanya ke ahli ini, tapi kayaknya kamu belum menemukan jawaban atau belum nemu yang benar-benar kayak terasa pas gitu. Iya, aku juga coba ikut webinar, kelas pengembangan diri, bahkan hanya kalian. Tapi makin banyak aku dengerin orang, makin aku merasa kecil. Kayak semua orang udah jalan jauh dan aku masih di titik ini. Berarti kedengarannya kamu merasa tidak percaya diri ya, dan mungkin juga mempertanyakan siapa diri kamu sendiri. Iya, aku mulai rasa apa aku cukup baik ya? Apa aku gagal? Rasa seperti itu mungkin sangat menyesakan ya, dan aku rasa kamu sudah sangat kuat karena mampu menyadari dan mengakuinya. Dan itu bukan tanda kelemahan, itu justru menunjukkan kedalaman pikiranmu terhadap hidupmu sendiri. Oh iya, kalau boleh aku tahu nih, atau aku tanya, dari semua kekhawatiran yang kamu rasakan ini, mana yang terasa paling menekan diri kamu?
tekanan dari keluarga sih. Orang tua berharap aku cepat dapat kerja untuk keuangan. Apalagi aku anak pertama. Irfan ngomong langsung, tapi aku ngerasain itu dari cara mereka nanya tiap minggu. Oh baik, jadi kamu saat ini sedang menanggung beban yang tidak hanya berasal dari dalam diri kamu sendiri ya, tapi juga ekspektasi keluarga yang diam-diam ikut menumpuk. Iya, aku juga nggak pengen ngecewain mereka. Tapi kalau aku harus ambil kerja yang nggak sesuai, takutnya malah stres dan gak maksimal. Oh, berarti kamu sedang berdiri di tengah-tengah nih antara harapan orang tua dan kebutuhan diri kamu sendiri. Dan itu bukan posisi yang mudah sih menurut aku. Tapi dari cerita kamu, aku menangkap satu hal. Kalau kamu ini orang yang sangat peduli baik kepada keluargamu maupun pada kebutuhan diri kamu sendiri. Iya, kadang aku mikir egois gak sih kalau aku pengen istirahat sebentar dan cari tahu dulu apa yang aku mau. Menurutku itu bukan hal egois sih, dan egois juga karena justru itu bentuk tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, dan dengan menunda sedikit untuk menemukan jawaban bukan kegagalan, tetapi itu proses yang sangat sehat. Aku belum pernah dengar orang bilang kayak gitu. Biasanya aku cuma disuruh cepat ambil keputusan. Oh, baik. Mungkin tidak semua orang bisa mengerti perasaan batin orang lain. Tapi kamu berhak mendapat ruang untuk menunda arah hidupmu sendiri. Dan mungkin saat ini kamu belum punya jawaban, tapi bukan berarti kamu kosong. Mungkin kamu sedang membangun kejelasan dari dalam diri kamu sendiri. Oh iya, kalau boleh tahu nih, coba deh, kalau kamu coba mengingat momen-momen kecil dalam dirimu yang membuatmu merasa kamu itu berarti, dan apa yang kira-kira muncul di pikiran kamu. Aku suka ngajar sih. Waktu bantu adikku belajar matematika, aku benar merasa senang. Mereka bilang aku jelas ngajarnya, tapi aku nggak tahu itu bisa jadi karir atau enggak. Oh, oke. Oh, ini sangat menarik kalau menurutku, dan kamu merasa hidup saat bisa membantu orang lain belajar, dan itu bukan hal yang sepele, dan itu bisa jadi sinyal tentang apa yang bermakna buat kamu. Dan kira-kira apa sih yang membuatmu ragu untuk mempertimbangkan dunia pendidikan? Takut nggak bisa hidup layak, takut profesi itu nggak cukup buat masa depan, dan takut orang tua nggak setuju. Mungkin rasa takut yang kamu alami ini sangat manusiawi, tapi kamu juga punya naluri tentang apa yang membuatmu bahagia. Dan kadang dalam hidup itu bukan soal langsung dapat semua jawaban, tapi berani mengikuti arah yang membuatmu terasa utuh. Jadi kamu pikir itu bisa jadi arah awal? Kalau menurutku bisa jadi sih, karena bukan berarti kamu harus langsung jadi guru, tapi kamu bisa mencoba eksplorasi seperti magang, terus mengajar private atau membuka les private, dan pelatihan-pelatihan seperti webinar atau seminar dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah
belakang kecil ke arah yang terasa jujur. Aku suka itu, langkah kecil, jadi nggak perlu langsung dapat kerja tetap ya. Oh iya benar, tidak harus mendapat kerja tetap karena hidup itu bukan siapa yang paling cepat atau lomba cepat-cepatan, karena setiap orang punya waktu dan bentuk perjalanan yang berbeda-beda. Dan yang penting kamu sadar bahwa kamu sudah berani untuk memulai. Sekarang setelah kita mengobrol sepanjang ini nih, kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan kamu? Jujur aja jauh lebih tenang. Aku nggak nyangka ternyata bukan aku doang yang merasa begini. Dan ternyata nggak harus buru-buru, aku merasa dimengerti. Oke, aku senang sekali kamu bisa merasakan hal itu. Dan hari ini kamu menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kamu hadir dengan jujur, itu sendiri sudah merupakan langkah besar. Dan aku percaya bahwa kamu sedang menata jalanmu satu langkah dalam satu waktu. Kalau kamu merasa perlu, kita bisa lanjutkan sesi ini minggu depan, mungkin dengan mengevaluasi langkah kecil yang ingin kamu coba. Boleh banget, aku mau coba cari informasi tempat ngajar dulu. Dan mungkin itu pelatihan online. Oh, itu rencana yang sangat realistis dan bermakna. Oke, baik, setelah tadi kita melakukan konseling, berarti kita sepakat nih untuk minggu depan kita mengevaluasi kembali atau mengadakan sesi konseling selanjutnya. Baik, makasih ya Kak. Terima kasih juga. Saya antarkan ke depan. Terima kasih. Sekian video konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.